STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, atas kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bertemu di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Bulan di mana para ulama, para salaf dulunya mereka mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan Qurra. Karena Sya'ban syahra al-Qurra, bulan Sya'ban itu, ya, sebagian para salaf mereka mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca. Maksudnya di sini adalah pada saat bulan Sya'ban kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, persiapan untuk menunggu kedatangan bulan Ramadan. Sehingga kalau kita sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban, insya Allah begitu sampai bulan Ramadan kita sudah curi start sebelumnya, sehingga mudah bagi kita untuk bisa banyak membaca Al-Quran, banyak bisa menyelesaikan membaca Al-Quran. Dan ini merupakan bulan yang mulia dan bulan banyak dilupakan oleh manusia, sebagaimana kata Nabi, dzalika syahrun yakfulu an-nasu anhu wa huwa baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena mungkin sebagian orang di bulan Rajab mereka benar-benar mempersiapkan diri beribadah kepada Allah karena bulan itu bulan haram, dan demikian juga di bulan Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh manusia, oleh orang-orang, oleh kaum muslimin, sehingga pada saat kita beribadah di bulan yang banyak manusia melupakannya, melupakan kebaikan, melupakan untuk memperbanyak ibadah padanya, maka beribadah pada saat-saat banyak manusia lalai itu lebih besar ganjarannya daripada di bulan yang lainnya. Itu seperti disebutkan oleh para ulama. Dan juga bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan-amalan kita. Maka seharusnya di saat Allah mengangkat amalan, seharusnya kita berusaha untuk memperbaiki, memperindah amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita sehingga setiap amalan yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan seperti biasa kajian interaktif kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang efek buruk dari kemaksiatan. Walaupun ini sudah masuk kepada pasal baru, kita sudah masuk kepada pasal yang ke-14, dan pasal ini juga masih berkaitan, yaitu pengaruh jelek secara langsung kepada pelaku maksiat itu sendiri. Kata beliau, qala faslun al-atharu al-qabihatu lil ma'asi, yaitu pengaruh jelek secara langsung kepada pelaku maksiat itu sendiri. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, walil ma'asi minal athari qabihati al-madmumah. Dan bagi ma'asi, bagi kemaksiatan dan bagi pelakunya itu memiliki pengaruh jelek, pengaruh dari maksiat yang dilakukan tersebut, ya, sangat akan berdampak pengaruh jelek kepada pelakunya.
wal mudhirrah bil qalbi wal badan, dan juga maksiat itu akan bisa memudaratkan hati dan juga badan sekaligus. Bukan hanya hati, namun badan juga akan berpengaruh dari maksiat yang dilakukan oleh pelakunya. Fid dunya wal akhirah, dan pengaruh hati serta badan di dunia dan di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallahu, yang tidak ada mengetahuinya bagaimana pengaruh jelek kepada hati dan badan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang melarang dari kita melakukan kemaksiatan, karena Allah tahu bagaimana jeleknya pengaruh maksiat tersebut kepada badan dan kepada hati. Dan pengaruh jelek ini akan berlaku di dunia dan di akhirat. Sehingga sungguh ketika Allah melarang kita dari perkara-perkara yang diharamkan, maka seharusnya bagi kita untuk segera meninggalkan. Karena pengaruhnya sangat jelek dan sangat memudaratkan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kata beliau, di antara nampak jelek dari pengaruh dosa, faminha, di antaranya hurmanul ilm, yaitu diharamkannya untuk mendapatkan ilmu. Nah, mungkin kita merasa kok bisa seperti ini, bukannya orang-orang yang munafik, bukannya orang-orang yang bermaksiat juga banyak ilmu di antara mereka. Nah, apakah maksud diharamkan ilmu di sini memang diharamkan sama sekali dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah kitab ini, kata beliau, al-ilmu nafi' li'anna al-ilma nurun. Yang dimaksudkan dengan diharamkan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang memiliki ilmu namun ternyata ilmunya tersebut tidak memberikan kemanfaatan kepada dia. Bahkan terkadang bisa memudaratkan pemilik ilmu itu sendiri. Ya, ketika ilmu itu tidak bermanfaat. Ketika seorang yang punya ilmu kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu yang dia miliki itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia, justru akan memudaratkan dia. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan diharamkan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Li'anna al-ilma nurun, karena namanya ilmu itu adalah cahaya. Wa hadzan nur, dan cahaya ini innama yahsulu li ahlil iman, hanya akan didapatkan oleh ahlul iman, orang-orang yang beriman yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, berusaha untuk terus mendekat kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan. Wa ahli ta'ah, ahlul iman, ilmu yang bermanfaat yang itu adalah cahaya, hanya didapatkan oleh ahlul iman dan ahlul ta'ah, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah. Fala yahsulu li ahlil ma'asi, tidak akan terhasilkan ilmu yang bermanfaat tersebut yang dia merupakan cahaya, tidak akan dihasilkan oleh pelaku maksiat. Wa in ta'allamu bi alsinatihim, walaupun mungkin mereka belajar dengan lisan-lisan mereka, fa innahum yahrumuna minal ilmi fil qulub, akan tetapi mereka diharamkan ilmu tersebut di dalam hati mereka. Ya, ilmu diharamkan dari ilmu yang dipelajari tersebut masuk ke dalam hati mereka. Li'annal ilma qismani, kata beliau, karena ilmu itu terbagi kepada dua. Qismun ala alsinah wa hadha yakunu ma'al munafiqin wa ahli dhalal. Nah, ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang hanya sebatas di lisan, dan ilmu ini juga dimiliki oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang yang sesat. Bal yakunu ma'al kufar, bahkan orang kafir pun memiliki ilmu tersebut hanya di lisan. Wa ilmu bil qulub, kemudian yang kedua ilmu bil qulub. Wa hadza la yu'tahu illa ahlul iman, dan ilmu yang seperti ini tidak diberikan kecuali kepada ahlul iman wal yaqin wal khasyah, orang-orang yang yakin dan orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah. Ilmu inilah yang dimaksudkan diharamkan kepada pelaku maksiat. Itu ilmu yang merupakan cahaya, yang ilmu itu menerangi, menembus sampai ke hati, sehingga pengaruh dari ilmu tersebut terlihat dari akhlaknya, terlihat dari perilakunya, ya, terlihat dari bagaimana dia menjadi benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ilmu diharamkan ilmu adalah ilmu yang dia itu bermanfaat dan dia adalah cahaya. Ilmu ini hanya dihasilkan oleh orang-orang yang taat dan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin
kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan hari kiamat, yakin akan pembalasan. Nah, kata beliau, hurmanul ilm. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan ilmu tersebut ke dalam hati seorang hamba. Nah, adapun hati yang penuh dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh badan, keinginan hati untuk melakukan kemaksiatan, maka ilmu ini tidak akan tembus ke dalam relung hatinya, hanya di lisannya. Wal maksiyah tudfi'u dzalikan nur. Nah, kemudian maksiat itu bisa memadamkan nur ilmu tersebut. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan diharamkan ilmu adalah ilmu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang mukmin, bukan pelaku maksiat, dan maksiat itu akan memadamkan cahaya ilmu itu. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malikin. Nah, tatkala Imam Syafi'i pernah duduk di hadapan Imam Malik, karena Imam Syafi'i beliau adalah salah seorang murid Imam Malik. Ini sama-sama imam, ini sama-sama imam besar, imam kaum muslimin, imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa qara alaihi, kemudian Imam Syafi'i membaca di hadapan Imam Malik, membaca ilmu tentunya di depan Imam Malik. A'jabahu ma ra'a min wufuri fatani. Kemudian Imam Malik merasa takjub, kagum dengan apa yang beliau lihat dari kecerdasan Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Malik ketika suatu hari Imam Syafi'i membaca sesuatu ilmu di depan Imam Malik, dan Imam Malik kagum kepada Imam Syafi'i. Kagum atas kecerdasan beliau, wa tawaqqudi dzakaih, dan begitu tajamnya otak beliau Imam Syafi'i ini. Wa kamali fahmihi, dan demikian sempurna pemahaman Imam Syafi'i. Ya, kecerdasan, ketajaman otaknya, kemudian kesempurnaan pemahamannya terhadap ilmu agama. Faqala inni arallaha qad alqa ala qalbik nuran. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan ke dalam hatimu cahaya ilmu. Allah telah memasukkan ke dalam hatimu, wahai Syafi'i, nuran, ilmu. Fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Namun ingat, wahai Syafi'i, jangan engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Maksiat itu gelap yang akan memadamkan, menghalangi cahaya ilmu. Sementara ilmu itu merupakan nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun berkata, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i, yang kita tahu bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kuatnya hafalan beliau, dan itu diakui oleh semua ulama di zaman beliau dan setelah beliau, tentang keimaman, keilmuan, kecerdasan Imam Syafi'i. Namun demikian beliau pernah mengeluh kepada guru beliau namanya Waqi'. Beliau mengeluh kepada guru, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' pun mengarahkan aku, membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Menasihati aku agar supaya aku meninggalkan maksiat. Kita bisa tahu ya, maksiat yang ada di zaman emas, zaman itu, zaman keislaman, zaman di mana masih dekat, karena zaman semakin dekat kepada Nabi semakin baik, semakin jauh dari Nabi maka semakin buruk zaman tersebut. Kemaksiatan yang ada di zaman Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i lahir tahun 150 wafat 204, ya, tentunya itu masa-masa masih masa-masa baru lepas dari tabi'in, masa keemasan Islam. Namun lihat bagaimana pengaruh maksiat. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengeluhkan, dan kita tahu bagaimana maksiat zaman sekarang jauh dan jauh tidak ada bandingannya mungkin dengan maksiat di zaman dulu. Namun demikian sangat berpengaruh kepada hati sehingga membuat jelek hafalan. Ini orang cerdas nih, orang yang sangat kuat hafalannya, namun bisa membuat lemah hafalan karena suatu maksiat yang dilakukan.
Ketika beliau mengeluhkan kepada Imam Waqi', kepada guru beliau tentang jeleknya hafalan beliau, maka apa yang diperintahkan oleh guru beliau itu Waqi', yaitu mengajarkan Imam Syafi'i, mengarahkan Imam Syafi'i, memberikan wasiat dan nasihat kepada Imam Syafi'i agar supaya beliau tidak melakukan maksiat, meninggalkan maksiat. Itu pengaruh paling besar terhadap jeleknya hafalan kita. Pengaruh paling besar beratnya badan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh paling besar untuk tidak bisa khusyuknya kita dalam sholat, tidak bisa tadabbur, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya pengaruh besar adalah maksiat. Dan orang yang dalam ilmunya mengetahui apa sebab yang paling besar pengaruh dari terhalangnya seseorang, lemahnya seseorang dari hafalannya, dan kurang kuat dan kurang khusyuk dalam ibadah dan seterusnya, kurang semangat dalam ibadah, dan ini semuanya pengaruh maksiat, membuat badan berat. Wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun. Ketahuilah, kemudian ini kata beliau, kata Imam Waqi', ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah karunia. Ilmu merupakan karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu asin. Dan karunia Allah itu tidak akan mendatangi orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi karunia yang Allah beri ilmu ini ibaratnya karunia. Dan karunia itu, ilmu itu hanya hinggap kepada orang-orang yang tidak bermaksiat. Adapun pelaku maksiat, walaupun mungkin kita lihat dia banyak ilmunya, namun ilmu tidak menembusi hatinya. Sehingga ilmu tersebut tidak nafi', tidak memberikan manfaat kepada dia. Karena tidak ada khasyah. Orang dikatakan ilmu itu adalah khasyah. Ketika semakin banyak ilmu seorang, semakin takut kepada Allah, ini menunjukkan ilmunya nafi'. Namun orang punya ilmu, mungkin secara lisan kita tahu dia tajam lisannya ketika berbicara dan sebagainya, namun ternyata pengamalannya tidak ada, maka ketahuilah ilmu ini tidak bermanfaat bagi orang ini. Justru ilmu yang dia miliki ini akan bisa menyengsarakan dia, karena Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Al-Quran itu bisa membelamu dan Al-Quran itu bisa membinasakanmu. Tatkala seorang berilmu mengetahui Al-Quran kemudian dia tidak mau mengamalkan dan merasa sombong dengan Al-Quran yang dia miliki, bukan akhirat yang dia cari, akan tetapi dunia yang dia inginkan dari Al-Quran yang dia hafal, dari ilmu yang dia ketahui, maka ini ilmu tidak bermanfaat, Quran yang dia hafal tidak bermanfaat dan akan memudaratkan dia. Qala, ini yang pertama, yaitu bagi pelaku maksiat diharamkan ilmu. Kemudian yang kedua, wa minha, dan diantara pengaruh jelek secara langsung atas maksiat yang dilakukan oleh pelakunya adalah hirmanur rizq, yaitu diharamkan baginya rizki. Diharamkan rizki baginya. Qala wa fi musnad innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya seorang hamba itu akan diharamkan rezeki baginya karena dosa yang dia lakukan. Karena pengaruh dosa yang dia lakukan, inilah sebab diharamkan baginya rezeki. Karena rezeki yang berkah itu ya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, mungkin juga kita iskal atau bertanya, bukankah banyak orang-orang kafir, pelaku maksiat, namun mereka mendapatkan rezeki yang banyak? Nah, ketahuilah ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki yang akan bisa menyelamatkan dia, bukan rezeki yang bisa membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rezeki yang seperti ini sifatnya tidak membuat dia dekat kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Ketahuilah bukan rezeki ini yang dimaksudkan. Rezeki yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, itulah rezeki yang berkah, itulah rezeki yang dimaksudkan sini. Sesungguhnya hamba diharamkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Wa qala wa qad taqaddama wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi, telah sebutkan sebelumnya sebagaimana takwa itu bisa mendatangkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak dia sangka.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki, keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi karena sebab apa? Karena sebab ketakwaan, bukan karena sebab kemaksiatan. Sebagaimana kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah kota, sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman, kemudian bertakwa melakukan amalan yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan, kemudian Allah akan bukakan kepada mereka berkah, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala, mendustai apa yang dibawa oleh Rasulnya, kemudian kami pun mengadab mereka karena apa yang mereka lakukan, karena sebab pengaruh jelek dari maksiat, dari perkara-perkara kemungkaran, kedosaan yang mereka dustakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka kemudian Allah pun mengadab mereka. Ini sebagaimana takwa bisa mendatangkan rezeki, maka maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Kemudian kata beliau, kama anna taqwa, sebagaimana takwa itu bisa mendatangkan rezeki, fatarkul taqwa majlibatun lil faqri. Nah, kemudian meninggalkan ketakwaan ini akan mendatangkan kefakiran. Meninggalkan ketakwaan bisa mendatangkan kefakiran. Baik, famastujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Maka tidak ada yang lebih bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat itu merupakan sebab yang paling kuat akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, rezeki itu tidak mesti harus harta. Ya, karena sebagian orang ketika mendengar rezeki, seolah-olah rezeki itu hanya identik konotasinya dengan uang semata. Ya, namun rezeki itu lebih dari itu. Taatnya yaitu ringannya badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Istri yang solehah, rezeki. Anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua, rezeki. Seorang diberikan harta yang banyak, namun dia tidak mendapatkan anak yang soleh, anaknya taleh, anaknya bermaksiat, anaknya bermasalah, maka berapapun rezeki yang Allah berikan kepada seorang, jika seandainya dia mendapati keluarga seperti ini, maka dia merasakan seperti orang tidak punya apa-apa. Tidak pernah bahagia, tidak pernah senang, tidak pernah tentram dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rezeki anak-anak soleh dan istri yang solehah. Maka di sini kata beliau, bahwasanya faktor yang paling kuat yang bisa mendatangkan rezeki yang membuat kita bahagia adalah meninggalkan maksiat. Maka maksiat adalah sesuatu yang bisa menghalangi rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi. Kemudian selanjutnya, faktor atau efek dari kemaksiatan yang dilakukan oleh pelakunya, maka akan memberikan efek kepada dia adalah dia merasakan keterasingan, merasakan kehampaan. Ya, pelaku maksiat dia akan merasakan kehampaan dan keterasingan di dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika seorang dia hatinya merasa asing dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan hampa. Hatinya merasakan hampa ya karena pengaruh maksiat, maka ini sungguh perkara yang sangat memberatkan seorang hamba. Ketika hamba lepas dari Khaliknya, lepas dari penciptanya, ya dia merasa asing dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini efek yang sangat berat dari maksiat yang dilakukan. Ini wahsyah, ini adalah kehampaan, keterasingan yang didapatkan oleh pelaku maksiat di dalam hatinya, keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. La tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzatun aslan.
dan tidak ada suatu kelezatan pun yang bisa menandingi keasingan hati ketika seorang merasakan asing dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang diberikan harta sebanyak apapun hartanya, ya, sehebat apapun jabatan yang dia miliki, ketika dia merasakan keterasingan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan tersebut, kelezatan tersebut tidak bisa menutupi hatinya. Hatinya akan merasakan gersang. Tidak ada satu kenikmatan dunia pun, kelezatan dunia pun, berapapun harta yang dia miliki, tidak akan bisa menutupi kegersangan hatinya, keterasingan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Walaupun dia memiliki seluruh kelezatan dunia, maka ini tidak akan bisa menutupi keterasingan, kehampaan yang ada di dalam hatinya. Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayatun. Dan yang seperti ini tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang masih hatinya hidup. Adapun mereka yang hatinya sudah mati, dia tidak pernah merasakan keterasingan dengan Rabb-nya. Padahal dia nggak pernah beribadah kepada Allah, dia merasakan kelezatan dunia yang dia dapatkan, merasakan bahwasanya dia memiliki jabatan yang tinggi, sehingga merasa sombong, merasa tinggi dari manusia yang lainnya. Orang-orang yang sudah mati hatinya, dia tidak pernah akan merasakan keterasingan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya masih hidup. Ketika dia bermaksiat, maka dia akan merasakan asing dari Rabb-nya. Kelezatan apapun yang dia miliki tidak akan bisa menutupi kegersangan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya masih hidup. Sebagaimana kata syair Arab, wa ma li jurhin bi mayyitin ilam, yaitu si mayit tidak akan pernah merasakan sakitnya luka yang ada di badannya. Ini, ya, orang yang sudah mati, kita mau lukakan, mau kita pukul, mau kita potong kaki dan tangannya, tidak akan pernah merasakan kesakitan dari apa yang dilakukan. Demikianlah orang yang sudah mati hatinya, maka dia tidak akan pernah merasa bahwasanya hubungan dia dengan Allah itu sedang tidak baik. Enggak pernah dirasakan. Ya, ini berarti hatinya sudah mati. Orang yang punya hati hidup, dia akan merasakan ketika maksiat dia lakukan, maka dia akan merasakan keterasingan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kelezatan apapun yang bisa menutupi keterasingan tersebut. Falau lam tutrak ad-dunubu illa hadran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkihi. Nah, kalau seandainya meninggalkan maksiat itu falau lam tutrak adz-dzunub illa hadran, dan kalaulah seandainya tidaklah seorang itu meninggalkan kemaksiatan kecuali hanya menghindari dari terjadinya keterasingan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini, maka orang yang punya akal sudah cukup sebagai sebab yang kuat untuk dia meninggalkan maksiat. Kalau seandainya meninggalkan maksiat hanya untuk menghindari dari terjatuh dari keterasingan hati dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang punya hati yang berakal cukup ini sebagai sebab yang kuat untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Apalagi kemaksiatan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar kepada perkara-perkara dalam kehidupannya. Ya, untuk seorang menghindari agar supaya hatinya tidak menjadi gersang, karena kegersangan hati, karena keterasingan hati dari Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat berat. Hanya bisa dirasakan oleh mereka punya hati. Nah, seharusnya untuk menghindari agar supaya hatinya tidak berat sehingga dia meninggalkan maksiat, cukup bagi orang yang berakal ini sebagai sebab yang paling kuat untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sedikit lagi saya baca. Wa syakka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsi faqala lahu idza kunta qad hashatka adh-dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Kemudian ada seorang yang mengeluhkan kepada sebagian orang-orang yang bijaksana, hakim, orang yang arifin, orang bijaksana, ya, memiliki keahlian atau memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmah. Ada orang yang mengeluhkan
kepada orang yang punya hikmah tentang keterasingan hati yang dia dapatkan pada dirinya. Maka apa yang dijawab oleh orang arifin ini, orang yang berilmu, orang yang punya hikmah ini, dia mengatakan idza kunta qad auhasyatka dunubu, jika seandainya engkau telah diasingkan, jika seandainya dosa itu telah membuat kamu terasing, kamu menganggap keterasingan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya dosa itu membuat kamu terasing, maka tinggalkan dosa jika kamu ingin bahagia, ingin tenang. Jadi terasing ini sengsara, susah, maka kalau kamu ingin biar kamu tidak susah, tinggalkan maksiat, maka engkau akan bahagia, engkau akan tentram hidupmu, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Laisa 'alal qalbi amarru min wahsyatid dzambi 'ala dzambi fallahul musta'an. Kemudian kata beliau, dan tidak ada yang lebih mendorong hati, yang lebih mengajak hati kepada keterasingan dari dosa melebihi dari dosa yang dilakukan. Artinya di sini perkara yang paling faktor yang paling kuat yang bisa membuat hati seorang itu asing dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Maka tinggalkan dosa, insya Allah Allah akan memberikan terang dalam hati kita dan kita tidak terasing, tidak merasa asing dari Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini untuk malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita baca ini menambah kemanfaatan dan maklumat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita, menjaga kita dari berbagai macam maksiat, karena tanpa Allah jaga berat bagi kita, nggak akan mungkin bagi kita untuk bisa menghindar dari perkara-perkara mungkar yang Allah larang yang akan memberikan efek buruk kepada kita, dan hanya kepada Allah kita meminta. Semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari perkara-perkara yang akan menyebabkan kita sengsara. Ini yang bisa kita sampaikan. Saya tafadhal Akh Amir, barakallahu fiik.